Kearifan lokal menurut saya adalah suatu paham, suatu ide ataupun suatu cara pandang masyarakat tertentu di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Ciri khas suatu daerah. Menurut saya, kearifan lokal merupakan suatu hal yang dilakukan sejak dulu secara turun-temurun sehingga hal tersebut menjadi suatu identitas, ciri khas, budaya atau tradisi. Menurut saya, kebudayaan lokal itu adalah kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Kalau menurut aku pribadi, kearifan lokal itu bagian dari suatu masyarakat yang sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Biasanya, kearifan lokal itu diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya, jadi bersifat turun-temurun. Kearifan lokal itu ciri khas kebudayaan yang melekat pada masyarakat. Menurut saya, kearifan lokal adalah kebudayaan yang ada di masyarakat. Kalau sekarang untuk menjaga kearifan lokal menurut saya itu sangat penting ya, karena untuk menjaga sekaligus untuk melestarikan budaya dari lingkungan atau daerah tersebut. Menurut saya, menjaga kebudayaan lokal itu sangat penting karena kebudayaan lokal yang kita jaga dan kita lestarikan itu bisa diperkenalkan untuk generasi berikutnya agar tidak punah. Penting dong, kan kearifan lokal adalah warisan budaya nenek moyang. Menurut saya, kearifan lokal itu cukup penting karena kearifan lokal seperti identitas, jati diri, budaya atau tradisi suatu wilayah. Jika kita tidak menjaga kearifan lokal, ibaratnya seperti kita tidak memiliki identitas atau jati diri. Melihat situasi masyarakat saat ini, menurut saya kearifan lokal itu sangat penting karena kearifan lokal itu sudah seperti identitas yang melekat sebagai tanda pengenal atas suatu lingkungan masyarakat. Penting karena kearifan lokal suatu warisan kebudayaan yang sudah turun-temurun. Menjaga kearifan lokal itu sangat penting untuk dapat kita wariskan kepada anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Kearifan lokal yang menarik menurut saya itu seperti adanya hukum-hukum adat ataupun upacara adat yang dilaksanakan di beberapa tempat atau daerah di Indonesia. Hal yang menurut saya menarik adalah batik, karena di setiap daerah motifnya berbeda-beda dan memiliki arti yang berbeda. Menurut saya, kebudayaan lokal yang sangat menarik itu adalah makanan karena dapat menarik seseorang untuk mencoba rasa khas daerah tertentu. Kearifan lokal yang menarik menurut saya yaitu pemakaman Desa Trunyan di Bali. Jadi jenazah di sana ditaruh di dekat pohon trunyan dan dibiarkan begitu saja sehingga menjadi tulang-tulang. Tetapi yang uniknya di wilayah itu tidak bau busuk jenazah karena pohon trunyan bisa menetralisir dari bau busuk tersebut. Kearifan lokal yang menarik menurut saya itu Rambu Solo. Itu berasal dari Tanah Toraja. Jadi itu prosesi pemakaman di mana mereka percaya bahwa kalau ada mayat yang letaknya semakin tinggi berarti nanti akan semakin cepat sampai ke alam baka. Menurut saya itu unik mengenai pendapat itu dan juga mereka sangat menghargai leluhur. Makanannya, karena selain rasanya yang enak, makanan di tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang unik, yang bikin kita yang bukan berasal dari daerahnya pun tertarik untuk nyobain. Kearifan lokal yang menurut saya menarik adalah diadakannya berbagai macam kegiatan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Kalau saya asalnya itu dari Sumatera Barat. Makanan khas dari Sumatera Barat itu misalnya ada rendang, terus sate padang, terus soto padang. Terus kalau misalnya bahasanya itu ada bahasa Minang. Terus kalau misalnya rumahnya juga ada rumah gadang dan lain-lain sebagainya. Aku campuran Jawa Aceh dan di Jawa ada kearifan lokal bernama Selamatan. Saya sendiri berasal dari Padang dan menurut saya yang khas dari Padang itu rendangnya. Kalau saya sendiri berasal dari Jawa Tengah dan di Jawa Tengah itu terdapat makanan khas seperti nasi liwet, timlo, kemudian ada juga lumpia dan masih banyak lainnya. Kemudian kalau untuk bahasa ya di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa. Selain itu masih banyak ciri khas Jawa Tengah lainnya.
Saya asli dari Sumatera Utara, Tarutung. Suku saya Batak, marga Boru Batubara. Nah, saya masih tahu beberapa kearifan lokal dari Batak. Saya bisa bahasa Batak, berkomunikasi dengan bahasa Batak, kemudian tahu sedikit soal adat seperti pernikahan, pemakaman, kemudian terutama mengenai silsilah marga di keluarga adat Batak. Asal aku dari Jawa Tengah, tepatnya Kota Pati. Di sana itu ada tradisi yang disebut dengan megengan. Nah, biasanya ini dilakuin kalau misalnya kita ingin menyambut bulan puasa. Nah, selain tradisi, ada juga makanan khas yang terkenal banget dari Pati, yaitu nasi gandul. Nasi gandul itu nasi yang disiram oleh kuah dari semur daging. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Madiun. Di Madiun itu yang menjadi ciri khas adalah nasi pecelnya. Kalau keadaan budaya di Indonesia saat ini menurut saya itu kurang diminati, apalagi oleh para generasi milenial. Nah, solusinya itu menurut saya itu walaupun kita sebagai generasi milenial yang juga harus berinovasi ataupun juga mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga jangan melupakan tentang budaya dan juga kearifan lokal dari bangsa dan daerah kita masing-masing. Jujur, kurang dihargai sih di sini. Tapi makanya dari itu kita sebagai generasi muda harusnya lebih aware kalau ternyata tuh banyak yang bisa kita lestarikan gitu, masuk dalam kearifan lokal. Menurut saya, keadaan budaya di Indonesia saat ini masih bisa dikatakan baik-baik saja, karena masih banyak orang yang menggunakan budaya ini untuk acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, festival, dan lain-lain. Solusi untuk menjaga budaya ini adalah mengenalkannya kepada orang-orang, agar orang-orang tidak melupakan budaya ini. Menurut saya, keadaan kearifan lokal saat ini cukup memprihatinkan. Masyarakat tidak terlalu memperhatikan budaya, apalagi generasi mudanya. Seharusnya generasi muda menjaga kelestarian budayanya agar tetap terjaga. Nah, solusinya menurut saya itu seharusnya orang tua mengajarkan dan mengenalkan budayanya kepada anaknya sejak dini, sehingga seiring waktu berujung dewasa, anaknya ini akan terbiasa untuk menjaga dan melestarikan budayanya, sehingga dengan begitu budaya dan kearifan lokal tetap terjaga. Menurut saya pribadi, keadaan kearifan lokal di Indonesia saat ini sudah sangat amat memudar, apalagi di kalangan anak muda. Sudah banyak yang mulai tidak tahu lagi bahasa asli dari suku mereka atau bahkan bagaimana adat di suku mereka. Menurut saya seharusnya mereka tahu bagaimana adat itu sendiri, bukannya justru bangga dengan kayak ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, karena justru disitulah nilai uniknya Indonesia, di banyak sukunya, banyak adatnya yang menarik orang-orang luar untuk ke Indonesia. Kebudayaan di Indonesia sudah jarang diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Mungkin karena mereka lebih mengikuti tren-tren yang ada di luar atau tren-tren yang menurut mereka jauh lebih menarik dibandingkan mengenai kebudayaan Indonesia. Solusinya adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus lebih banyak mengeksplor kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah tugas proyek bela negara kita ini. Dengan mengangkat tema kearifan lokal, kita sudah berpartisipasi dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia. Kita juga mau mengajak teman-teman untuk melestarikan kebudayaan Indonesia juga. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan di Indonesia itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melestarikannya agar tidak punah. Gimana sih cara melestarikannya? Yaitu dengan cara memasukkan kebudayaan tersebut di dalam mata pelajaran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa S1 Institut PNPK Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu traktor. Sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya bernama Muhammad Iqbal Putra dan teman saya bernama Faris Alisan. Nah, di sini kita langsung saja mulai untuk menjelaskan apa itu traktor. Jadi kerak telur adalah makanan khas asli Jakarta atau makanan Betawi yang isinya adalah telur, ketan,
dan tempat-tempat lainnya yang sangat banyak di sini. Selanjutnya menurut sejarah, makanan ini sudah ada tahun 1970 dari zaman kolonial Belanda. Tetapi untuk zaman dulu, ini makanan hanya untuk diadakan oleh seorang bangsawan dan untuk acara festival yang besar saja. Sekian dari kami untuk itu kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, apakah menurut Bapak dengan menjual makanan tradisional dapat menjadi salah satu sarana memperkenalkan kearifan lokal? Iya. Menarik udah jarang yang melestarikan kuliner-kuliner. Kalau kayak kuliner kayak gini kan udah jarang-jarang ya. Iya. Kalau banyaknya makanan-makanan dari luar. Ya, masa kini. Iya. Yang pertanyaan yang kedua ya Pak ya, menurut Bapak penting atau tidak memperkenalkan budaya atau makanan tradisional kepada generasi sekarang? Itu penting nggak Pak untuk memperkenalkan? Nggak kenal lagi istilahnya kuliner tradisional yang ada. Penting ya Pak ya dari untuk generasi zaman sekarang itu ya. Kalau untuk sebabnya itu kenapa itu Pak? Sebabnya kenapa bisa penting? Ya kalau nggak kita kenalkan, kalau kita nggak istilahnya budaya kita lestarikan ya hilang. Terus yang ketiga ya Pak ya, pertanyaan yang ketiga, apakah zaman sekarang sudah banyak orang yang melupakan makanan atau budaya tradisional? Menurut Bapak, kita sebagai masyarakat daerah Jakarta asli harus bagaimana Pak untuk melestarikannya supaya budaya-budaya lokal itu bisa terus ada gitu Pak? Iya, istilahnya kan memang pertama istilahnya orang asli dan pribumi bisa istilahnya melestarikan terus tahu budaya-budaya lokal sampai kalah sama istilahnya budaya-budaya Eropa. Jangan sampai Walaupun bahkan dari kulinernya adalah dari budayanya. Karena kalau bukan kita yang terus melestarikan dari apa istilahnya hilang lama-lama. Iya. Lanjutkan yang pertanyaan satu. Lanjut ya Pak, pertanyaan keempat, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar makanan atau budaya tradisional dapat diminati oleh banyak orang? Sebenarnya untuk saat sekarang offline sebenarnya sih lebih bagus memang memperkenalkan itu ya offline bisa. Kalau cara tradisional paling kita ya kayak gini tempat-tempat budaya, tempat rekreasi atau di tempat-tempat apa ya gampang dikunjungi oleh Bisa tahu gitu ya? iya. Lanjut ya Pak, pertanyaannya, apakah ada solusi apabila dalam inovasi atau strategi tersebut pada praktiknya ternyata tidak efektif? Sebenarnya efektif dan enggak sih tergantung kitanya juga sih. Makanya harus apa ya kita ini untuk memperkenalkan pandai-pandai kita dalam berlomba-lomba semakin majunya apa zaman, semakin majunya sarana elektronik ya. Kalau tidak mau ketinggalan kita harus mengikuti. Sekarang kan ada GoFood, ada apa gitu kan. Itu kan media untuk memperkenalkan ini kuliner sebenarnya juga. Sebenarnya kalau bulan puasa kayak ini aja bulan ini kan enggak ini di Kemang panggilan itu puasa Ramadan. Kadang-kadang di taman ini kalau udah normal ya, kalau di Kemang memang tiap tahun itu istilahnya bukan orang lokal aja, orang-orang Indo aja. Berarti untuk saat ini lebih efektif itu pakai Gojek. Iya, sebenarnya kan dipasarkan secara online itu bagus juga. Pertanyaan terakhir,
dari makanan tradisional yang Bapak jual, ciri khas apa yang dimiliki oleh makanan tersebut sehingga bisa menjadi pembeda dari makanan tradisional lain? Kalau ini kan masih apa ya, termasuk kuliner yang masih alami, dari segi bumbu dan cara masaknya masih istilahnya beda dengan yang lain, khasnya itu beda. Dari bumbu masih alami. Sebenarnya kita nggak menggunakan bumbu yang terlalu modern, yang alami, bawang putih, mecin, bawang apa, ketika berarti kita nggak masuk. Makanya masih benar-benar ini. Tapi kalau kita benar ngulik ini ya nggak mau kalah. Tradisionalnya masih aroma itu masih tergantung kitanya juga. Rempah gitu ya Pak? Iya, asli rempah-rempah istilahnya alami. Kalau yang sadar loh, kadang-kadang orang kan sekarang pengen instan, pengen enak, tapi nggak sadar akan efek dari bumbu itu. Itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Semoga sukses Pak dalam telur bebek. Oke.